Selamat pagi, Krisdusa Istimewa. Masih di Pekan Pendidikan Kristen kita pada hari yang kelima ini, Jumat 18 September 2020. Kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan pujian dari temanmu berikut ini. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. Oh, I will worship your holy name. Baiklah, kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, kami bersyukur senantiasa kepadamu ya Allah, karena penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami, bagi SMP Kristen 2 di dalam masa pandemi ini. Engkau terus memelihara kami, terus menuntun kami sehingga pembelajaran kami terus bisa berjalan dengan berkat dan karunia dari Tuhan. Bila pada pagi hari ini kami akan dengar-dengaran firman Tuhan, Engkau senantiasa memimpin kami sehingga apa yang kami dengar pada pagi hari ini, khususnya di dalam Pekan Pendidikan Kristen hari yang kelima ini, Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu untuk bekal kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini dari Pengkhotbah 11 ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Belajar Bekerja Keras. Ilustrasinya begini. Pada suatu hari, Bu Susi mengadakan permainan di kelas pada saat pembelajaran di kelas. Bu Susi menuliskan 2 kata di papan tulis. Kata yang pertama, bersantai riang. Kata yang kedua, bekerja keras. Lalu
Bu Susi meminta kepada siswa di kelas untuk memilih kata mana yang paling mereka sukai. Sesudah jawaban dikumpulkan, hasilnya cukup mengejutkan. Siswa yang memilih kata bersantai ria itu 95%. Sedangkan sisanya yang memilih bekerja keras hanya 5%. Terus Bu Susi melanjutkan pertanyaannya. Sekarang tuliskan alasan mengapa anak-anak menyukai kata yang dipilih itu. Hasilnya cukup mengherankan juga. Kebanyakan siswa memilih kata bersantai ria karena alasannya itu menyenangkan dan membahagiakan. Sedangkan siswa yang memilih bekerja keras, alasannya supaya kelak hidupnya senang dan bahagia. Nah, dari permainan itu setidaknya ada 3 pelajaran yang bisa dipetik. Yang pertama, kebanyakan siswa lebih menyukai bersantai daripada bekerja keras. Yang kedua, kebanyakan siswa menyukai hidup senang dan bahagia. Yang ketiga, kebanyakan siswa memikirkan kesenangan dan kebahagiaan jangka pendek. Hanya sedikit saja yang memikirkan kesenangan dan kebahagiaan. Boleh jadi juga menggambarkan sikap kebanyakan warga masyarakat. Kebanyakan orang suka hidup senang dan bahagia. Amat jarang orang yang tidak suka hidup senang dan bahagia. Juga umumnya, kebanyakan orang lebih memikirkan kesenangan dan kebahagiaan dalam jangka pendek. Itulah sebabnya mereka cenderung lebih suka bersantai daripada bekerja keras. Tampaknya sikap seperti itu sudah ada sejak zaman dulu kala. Itulah sebabnya nats di atas mengingatkan agar orang bersedia bekerja keras. Jangan hanya bersantai-santai. Nats itu mengatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Itu artinya kita diminta membiasakan diri seharian bekerja keras. Nats tersebut sangat mengena bagi kita di zaman pandemi COVID-19 sekarang ini. Sebab kita semua ingin agar pandemi segera berakhir. Itu adalah kesenangan dan kebahagiaan yang kita dambakan. Tetapi itu tidak akan terwujud kalau kita terbiasa bersantai-santai hidup kita. Hidup seenaknya. Untuk mewujudkannya, setiap hari kita harus bersedia belajar bekerja keras sehari penuh, yaitu membiasakan diri, berdisiplin, menerapkan protokol kesehatan. Lalu, bagaimana caranya kita tetap bekerja keras dan agar pembelajaran secara daring dan kehidupan kita lakukan secara efektif? Yang pertama adalah kita kelola waktu kita dengan baik. Kita atur belajar kita tidak mengulur-ulur waktu dalam mengerjakan tugas. Membiasakan fokus dan mengerjakan tugas di awal waktu. Kemudian yang kedua, carilah tempat yang nyaman pada saat kita belajar. Tempat yang nyaman merupakan salah satu kunci agar belajar kita tetap fokus. Yang ketiga, kita menyiapkan perangkat yang kita butuhkan untuk kita belajar. Mempersiapkan perangkat yang dibutuhkan, misalnya laptop, smartphone, komputer, saklar listrik untuk mengisi daya agar kita tidak kehabisan daya di tengah-tengah kita belajar online. Kemudian kita dapat mengakses pembelajaran daring kita dengan tanpa kendala. Yang keempat, komunikasi dengan pengajar, dengan guru-guru dan juga teman-teman. Ini juga penting. Yang kelima adalah kita terus menjaga kesehatan. Di saat pandemi COVID-19 ini, kebersihan merupakan salah satu hal yang sangat penting. Kita rajin mencuci tangan dengan sabun dan tidak lupa membersihkan perangkat belajar kita, smartphone kita maupun laptop kita.
Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Baiklah, kita akan kembali berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Maha Besar, kembali kami bersujud di hadapan-Mu ya Allah, karena penyertaan-Mu kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mengharapkan kami untuk terus bekerja keras di dalam kehidupan kami, di dalam keadaan apapun. Khususnya di dalam masa pandemi ini, Engkau terus menolong kami ya Allah. Kami akan terus berusaha semampu kami untuk kami bisa bekerja lebih keras, belajar lebih baik di dalam masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan akan terus menolong kami, Tuhan akan terus menopang kami, sehingga apa yang kami lakukan boleh senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami pun boleh mendapatkan hasil yang baik dari belajar online kami. Kami menyerahkan kehidupan SMP Kristen 2 ke dalam tangan-Mu. Engkau menyertai sehingga boleh terus berkembang di kota Salatiga ini, boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan murid-murid kami dengan keluarganya, orang tuanya. Engkau memelihara mereka, Engkau memberi kecukupan sehingga di dalam kebutuhan sehari-hari Tuhan senantiasa memberkati dan mencukupkan segala hal. Kami menyerahkan kehidupan Bapak Ibu Guru dan juga karyawan di SMP Kristen 2, Tuhan juga senantiasa menyertai, memelihara, damai sejahtera dan kesehatan selalu ada untuk kami semuanya. Kami menyerahkan kehidupan kami yang akan kami lalui dalam kasih penyertaan Tuhan. Engkau senantiasa memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan ibadah kita di Pekan Pendidikan Kristen hari yang kelima ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.